Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam kesuksesan. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa TV 9, semoga hari ini merupakan hari yang senantiasa dari hari bahagia-bahagia sebelumnya. Ya, saya Adi Prasetyo hadir kembali dalam Puji Aswaja edisi hari ini 5 Mei 2025. Ya, seperti biasa pula kita akan hadir dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Kalau tema kita atau narasumber kita sekarang adalah, kami perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah salah satu ustadz muda yang sekarang ini lagi kondang di wilayah Gresik, Masya Allah ya. Dan beliau adalah salah satu kader terbaik NU yang juga sebagai anggota Asnutur Jawa Timur. Kami perkenalkan beliau Ustadz Muhammad Salim Kholili LC.MH dari Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Gresik atau dari mana tadi Ustadz tadi ini? Langsung dari Gresik. Masya Allah. Macet buatan? Agak macet. Agak macet. Sendiri Ustadz? Iya, sendiri. Alhamdulillah. Nggih, sugeng rawuh di studio TV 9 Ustadz. Nah, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang kitab Tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat. Mungkin panjenengan semuanya sudah banyak yang mengenal beliau tentang sosok Kiai Soleh Darat. Beliau adalah salah satu guru dari Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, murid dari Mbah Khalil Bangkalan, begitu ya Ustaz. Dan yang paling dikenal kita, mungkin panjenengan sudah paham atau sudah tahu, beliau adalah salah satu guru spiritual dari Raden Ajeng Kartini yang beberapa minggu lalu kelahirannya kita rayakan, yakni sebagai peringatan Hari Kartini karena kiprah beliau yang sudah mengubah gaya ataupun sudut pandang tentang seorang wanita pada saat itu. Oke, kita akan berbincang tentang kitab Tafsir Faidur Rahman Kiai Soleh Darat. Bagaimana kita tahu nih, di era globalisasi ini pemahaman Al-Quran ya dengan pendekatan lokal semakin penting. Salah satunya lewat Tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat yang ditulis dalam bahasa lokal atau Jawa Pegon. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman ya. Namun, mengapa sebetulnya beliau Kiai Soleh Darat memilih bahasa lokal? Kok tidak bahasa Sunda? Kok tidak bahasa Madura? Ya, bagaimana sebetulnya proses penulisan dan percetakan kitab ini dan apa yang membuat tafsir ini begitu istimewa bagi pembacanya? Semua akan kita bahas sore ini bersama Puji Aswaja, bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Salim Kholili LC.MH. Ngoten nggih Ustadz nggih. Baik, Ustadz, sebetulnya kita pengen tahu dulu nih sebelum kita paham tentang yang akan kita bahas, yakni kitab Tafsir Faidur Rahman. Sebetulnya beliau ini seperti apa, siapa, dan bagaimana kiprah beliau sehingga sangat dikenal di beberapa kalangan santri khususnya nggih. Kiai Soleh Darat. Ya. Di Kiai Soleh Darat ini nama asli beliau Muhammad Soleh bin Umar bin Soleh bin Tasmin. Ya, dilahirkan di Desa Kedung Jumbleng, sekarang daerah Ngroto, Kecamatan Mayong di Jepara. Di Jepara. Iya, di Jepara. Nah, ayah beliau yang namanya Umar itu seorang pejuang, orang kepercayaannya dari Pangeran Diponegoro. Kiai Umar ini orang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang ikut berjuang di Perang Jawa, sehingga Pangeran Kiai Umar itu ketika Kiai Soleh Darat lahir tahun 1820 dan pecahnya Perang Jawa itu, ketika itu umurnya Kiai Soleh Darat masih muda, masih 5 tahun, masih 5 tahun. Nah, Kiai Soleh Darat menerima pendidikan agama awalnya itu di bawah bimbingan Kiai Umar ini, ayahnya ini. Ayahnya sendiri. Ya, di bawah bimbingan ayahnya sendiri sampai kemudian setelah mengenyam pendidikan, diajarkan ilmu-ilmu dasar Islam, baru kemudian beliau mondok di pondok di Purworejo, ya, di Kajen Pati, ya, di bawah bimbingan Kiai Syada. Nah, Kiai Syada ini belajar kitab Fathul Qorib, kemudian kitab Fathul Mu'in,
sampai kemudian di masa mudanya umur 15 tahun diajak oleh ayahnya ke tanah suci Mekah. Nah, di tanah suci Mekah beliau kemudian belajar dengan ulama di sana, dan di antara murid guru-gurunya ada seperti Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ada juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah, nah, di kota Mekah. Kemudian ada Said Ahmad Bil-Faqih, beliau belajar kitab kepada beliau ini kitab Jauharatut Tauhid dan juga Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali. Di sana juga beliau sudah mengajar, makanya di sana beliau pun ada murid juga di tanah Mekah. Di antara muridnya ada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Nah, ini yang masyhur, penulis Hasya At-Tirmasi. Nah, selepas dari tanah suci Mekah, beliau sempat mengajar di satu pondok, namanya Pondok Salatiang di Purworejo. Pondok Salatiang Purworejo. Setelahnya beliau baru kemudian pindah mengajar di Pondok Darat Tirto namanya. Nah, itu yang mendirikan adalah Kiai Murtado, sahabat ayahnya. Jadi Kiai Murtado ini masih termasuk pejuang di Perang Jawa juga. Orang kepercayaannya Pangeran Diponegoro juga, sahabat ayahnya. Maka kemudian Kiai Soleh Darat diminta untuk membantu mengajar, kemudian diambil menantu oleh Kiai Murtado ini, sehingga setelah wafatnya Kiai Murtado, Kiai Soleh Darat menggantikan mertuanya. Nah, dari situ kemudian Kiai Soleh masyhur dengan istilah Soleh Darat. Soleh Darat. Berarti Darat itu dari wilayah, Ustaz? Iya, nama wilayah di daerah di Semarang Utara sekarang. Sekarang masuk ke daerah Desa Dedap Sari namanya. Dedap Sari. Ya, masih ada masjidnya, peninggalan saya Kiai Soleh Darat itu masih ada. Pesantrennya juga masih ada nih, Ustaz? Kalau pesantrennya alam. Artinya beliau ini kalau boleh tahu berada di zaman tahun berapa ini, Ustaz, lahir beliau ini dan kiprah beliau ini antara? Beliau lahirnya tahun 1820. Di tahun yang sama lahir pula Syekhona Khalil Bangkalan. Baik, Masya Allah. Ya, jadi masih satu generasi lah. Satu generasi. Nah, kalau dengan Syekh Nawawi Al-Bantani beda 7 tahun. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu tahun 1813. Artinya lebih sepuh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik. Nah, Ustaz, beliau ini waktu dulu kapan beliau memulai penulisan kitab Tafsir Faidur Rahman ini, dan kita juga pengen tahu nih, kitab Faidur Rahman itu membahas tentang apa sehingga beliau kok tiba-tiba di tahun itu membentuk atau mengarang kitab Faidur Rahman ini. Ya, Tafsir Faidur Rahman ini tafsir yang luar biasa karena ini tafsir pertama yang berbahasa Jawa. Masya Allah. Ya, tafsir pertama yang berbahasa Jawa dan bertuliskan huruf Arab Pegon. Nah, beliau kenapa kok menulisnya dengan bahasa Jawa? Padahal mampu sekali beliau menulis karya-karya itu dengan bahasa Arab. Tapi banyak karya beliau itu justru ditulis dengan bahasa Arab Jawa. Bahasa Arab Pegon dengan bahasanya bahasa Jawa. Iya. Nah, beliau inginnya, harapannya pelajaran Islam khususnya Al-Quran itu bisa dinikmati oleh orang banyak, karena di masa itu yang bisa bahasa Arab tidak sebanyak zaman sekarang, sebab ada halangan, ada larangan dari orang-orang Belanda, ya, penjajah Belanda untuk belajar bahasa Arab, sehingga nggak banyak yang bisa bahasa Arab. Maka beliau menggunakan bahasa Jawa dalam penulisannya, meskipun kalau kita melihat dalam urutan sejarah itu ini bukan tafsir berbahasa Nusantara, ya. Kita lebih luas Nusantara, itu bukan tafsir pertama yang berbahasa Nusantara, karena ada juga tafsir yang berbahasa Melayu. Nah, cuman kalau bahasa Jawa ini yang pertama, Tafsir Faidur Rahman. Terus Ustadz, kitab Faidur Rahman ini membahas tentang apa di dalamnya? Ya, Tafsir Faidur Rahman ini membahas tafsir Al-Quran. Nah, tapi yang unik, yang khas dan spesial, tafsir ini
tidak hanya membahas makna zahir dari Al-Quran, tapi juga makna yang tersembunyi yang dikandung dalam ayat Al-Quran. Artinya begitu detail ulama kita, guru kita itu menafsirkan, dan biar lebih mudah dipahami oleh para santri di saat itu. Yang mana kalau sekarang sih banyak Ustaz pakai bahasa Arab ya Ustaz ya. Anak ente, antum, kalau nggak pakai bahasa Arab katanya kurang islami begitu. Ustaz, kita akan berbincang lebih luas lagi ya tentang Faidur Rahman. Kita hari ini bersama guru kita yang baru saja hadir di tengah-tengah kita, beliau Ustaz Muhammad Salim Khalili LC.MH, Haji Muhammad Salim Khalili LC.MH. Kita membahas tentang kitab tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat. Tadi sudah dijelaskan beberapa sih tentang sebetulnya kitab ini itu tentang apa. Nah, kitab ini merupakan kitab tafsir dari Al-Quran yang dijabarkan oleh beliau, ditafsirkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi pegon Jawa. Untuk teman-teman santri pasti sudah paham atau pernah mengkaji tentang kitab Faidur Rahman ini. Nah, Ustadz, kalau beliau tadi lahirnya 1800 sekian dan berkelana malang melintang untuk berkelana ke sana kemari untuk nyantri dan sebagainya. Pada saat itu beliau itu kapan memulai penulisan kitab Faidur Rahman ini, Ustaz? Jadi Kiai Soleh Darat memulai penulisan tafsir ini itu di masa akhir hidupnya. Jadi beliau memulai menulisnya tahun 1892. 1892. Iya, 1892, artinya 10 tahun sebelum beliau wafat kira-kira ya. Beliau kan wafat 1903 ya. Nah, jadi jilid pertama selesai di akhir tahunnya, di bulan November selesai, kemudian baru dicetak, disebarluaskan itu 1 tahun setelah selesai penulisan, tahun 1893. Nah, kemudian untuk cetakan yang kedua itu selesai ditulis oleh beliau 1894 dan diterbitkan tahun 1895. Nah, yang unik dan spesial, kitab ini justru dicetak pertama kali bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Kok bisa gitu, Ustaz? Masya Allah. Artinya waktu itu belum paham orang Indonesia kalau punya karya sedemikian hebatnya ulamanya ya? Atau bagaimana? Kemungkinan itu karena faktor penjajah. Jadi susah untuk dicetak di Indonesia, sehingga beliau mengirimkan manuskripnya, tulisannya itu ke percetakan Haji Muhammad Amin di Singapura. Di Singapura pada saat itu. 3 kali dicetak, cetakan pertama, kedua, ketiga itu semua di luar negeri. Masya Allah. Yang kedua dicetak di Mumbai, India. Yang ketiga dicetak di Mesir, di percetakan Mustafa Bab Al-Halabi. Ngapunten Ustaz, berarti kitab itu yang dicetak di beberapa negara itu tetap bahasanya sama bahasa Jawa juga? Atau tetap, dengan bahasa-bahasa daerah yang mereka tempati percetakan itu, Ustaz? Enggak, tetap pakai bahasa Jawa. Oke, baik. Mungkin karena pada saat itu juga fasilitas yang ada di Indonesia belum memadai, dan mungkin sedikit mengelabui dari Belanda, mungkin begitu ya Ustaz. Baik, nah kita Faidur Rahman, Ustaz, saya sempat membaca sedikit waktu di mukadimahnya itu. Kitab ini kalau nggak salah belum selesai, tapi kenapa bisa sampai dijilid dan disebarluaskan, Ustaz? Ya, jadi dijelaskan oleh penulis bahwasanya adatnya, kebiasaan para ulama itu mereka tidak mencetak karya tulisnya sebelum selesai. Nah, maka dari itu sebenarnya Kiai Soleh Darat itu memang nggak mau mencetaknya sebelum benar-benar selesai 30 juz. Nah, tapi melihat antusiasme orang-orang ingin membaca dan mengetahui isi tafsir ini, desakan dari orang-orang, beliau menyebutnya Ba'dul Ikhwan, sebagian saudara-saudara itu ingin segera menerima dan mempelajari kitab ini, maka akhirnya beliau beristikharah. Jadi tidak serta-merta mau dicetak itu, tidak. Beliau istikharah dulu, setelah mendapatkan isyarah, jawaban bahwa mencetak tafsir ini sebelum selesai itu baik, dan itu tidak menyelisih manhaj atau tradisinya ulama-ulama terdahulu, maka beliau mau. Karena beliau memang takut al-ajalatu minasyaiton, dan tergesa itu dari setan.
Nah, tapi kemudian beliau menjelaskan bahwa ada perkara juga yang memang harus cepat-cepat dilakukan, cepat-cepat. Di antaranya menikahkan seorang gadis yang cantik. Nah, kalau sudah balik dinikahkan. Nah, beliau memisalkan seperti itu. Ini seperti ajaran ini yang ada di sini, pelajaran tafsir itu ibaratnya seorang gadis yang diinginkan oleh orang banyak. Masya Allah. Nah, kalau tidak segera disebarkan, kebaikannya nanti lama diterima oleh orang. Nah, kebaikannya tidak diterima sama orang lain. Iya, maka beliau memilih untuk membolehkan tafsir itu dicetak sebelum selesai. Baik, kita masuk ke dalam kitabnya ini, Ustaz. Iya. Kitab ini berarti dimulai dari surat Al-Fatihah, Ya. dan sampai terakhir waktu beliau sebelum mengakhiri, mohon maaf, sebelum tutup usia, Ya. itu sampai surat apa ini, Ustaz? Nah, ini ada 2 jilid. Iya. Yang jilid pertama ini dari mulai Al-Fatihah sampai selesai Al-Baqarah. Oke. Nah, kemudian di jilid yang kedua itu sampai surat An-Nisa. Sampai surat An-Nisa. Nah, sampai surat An-Nisa. Artinya baru sekitar 4. Ya, 4 surat. 4. Dan ini luar biasanya Kiai Soleh Darat seolah-olah beliau sudah mendapatkan firasat bahwa tidak selesai menulis tafsir ini, sehingga di bagian akhir di sini beliau menuliskan bahwa lamun mati Syekh ingkang gawe terjemah iki. Nah, kalaupun nanti meninggal Syekh penulis terjemah ini, maka nanti anak cucunya yang mungkin saja meneruskan. Jadi seolah-olah beliau sudah ada firasat kalau tidak akan selesai. Bisa menyelesaikan. Iya. Karena karena usia beliau. Karena usia. Nah, kalau sampai sekarang Ustaz, dari keturunan beliau apakah sudah ada yang meneruskan dari pembahasan selanjutnya kitab Faidul Rahman ini? Sayangnya belum ada. Kalau ternyata masih membahas atau mengajarkan ini menghidupkan kembali di komunitas-komunitas. Ya. Baik, Ustadz, kalau dari panjenengan nih, kitab Faidul Rahman ini melihat gaya menafsirnya, apa beliau itu cenderung menjelaskan ayat dengan cerita atau lebih banyak memberi makna kata demi kata, atau bagaimana nih, Ustadz? Nah, jadi ini yang unik dari tafsir Faidul Rahman ini, karena dia coraknya adalah tafsir isyari. Artinya dia tidak memaknai tafsir itu dari makna zahir saja, tapi juga mentadaburi ayat Al-Quran dan memaknainya dengan makna yang tidak banyak orang tahu, makna yang tersembunyi dari ayat Al-Quran. Baik. Mungkin bisa dicontohkan Ustadz di dalam kitabnya ini tentang yang jenengan maksud tadi. Contohnya, ya, contohnya seperti dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bahwa dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Nah, kalau secara makna zahir, merusak di muka bumi ini mungkin kita memahaminya merusak alam gitu ya. Oke. Merusak alam atau membuat kerusakan hutan dipotong tanpa dibabat tanpa perkiraan gitu ya. Nah, kata Kiai Soleh Darat, la tusidu fil ard itu maknanya juga jangan membuat maksiat, jangan melakukan maksiat. Jadi bumi kita itu adalah badan kita. Bumi kita adalah badan kita. Kalau kita melakukan maksiat, langgar aturannya Allah, maka itu merusak jasmani kita, yang berdampak rusaknya rohani. Dan kalau semakin lama kita menuruti hawa nafsu, nanti rohani kita akan mati. Sampai sedalam itu Ya. ya. Contoh lainnya lagi seperti ayat tentang khomer. Di dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khomer dan judi, miras dan judi. Nah, kata Kiai Soleh Darat dalam tafsirnya bahwa khomer itu, miras itu tidak hanya yang zahir, ada juga miras yang batin. Nah, gimana tuh Ustadz, miras batin itu ya? Memabukkan artinya ya? Iya. Batinnya jadi mabuk ya? Iya. Nggak pakai minum? Nggak.
Bagaimana Ustaz? Jadi kalau miras zahir yang kita tahu minuman keras yang memabukkan itu ya. Itu miras zahir. Dan kalau orang itu mabuk karena miras zahir, karena minuman keras itu, khamr, kan tidak boleh sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk. Nah, kata Kyai Soleh Darat, miras batin itu contohnya lalai, hubud dunia, kemudian melakukan maksiat. Nah, ini adalah miras batin. Orang yang kecanduan atau mabuk hubud dunia, mencintai dunia, kemudian lalai dari perintah dan aturannya Allah Ta'ala, maka orang-orang ini akan terhalang dari nikmatnya sholat, terhalang dari hikmah sholat, dari hakikat sholat. Seperti halnya orang yang minum miras yang zahir itu terhalang, tidak boleh melakukan sholat. Nah, itu termasuk makna yang isyari yang dijelaskan oleh Kyai Soleh Darat dalam tafsirnya. Nah, sebagaimana miras zahir itu juga kita harus menghindari, maka miras batin juga kita harus menghindari. Berarti beberapa orang, beberapa saudara, sahabat atau yang kita kenal, ketika dia sudah sering sholat, sering berzikir, tapi tidak bisa merubah perilakunya, itu artinya dia sedang mabuk ya Ustaz ya? Mabuk dengan miras batin. Ya, Masya Allah. Nah, itu berpengaruh juga Ustaz ya dalam ketika kita beribadah kepada Allah, karena kita harus suci dari segala dosa dan sebagainya. Nah Ustaz, di situ dijelaskan juga nggak sih tentang bagaimana cara ketika beliau dalam memahami tafsirnya itu mengalami kesulitan, apa referensi beliau? Ini kan kitabnya begitu besar, begitu tebal ya Ustaz ya. Ini kalau yang ini jilid pertama atau jilid kedua? Ini hanya jilid satu. Jilid pertama. Jilid satu pemirsa, coba. Ini ada berapa senti nih Ustaz? Masya Allah. Jilid satu ini isinya dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat Baqarah. Sampai surat Baqarah. Baik Ustaz, kita terus guru kita, yakni saya manggilnya Ustaz siapa? Salim. Ustaz Salim aja. Atau Ustaz Khalili atau Muhammad. Sebab ada beberapa tokoh muda juga di NU itu namanya ada Khalilinya. Saya kira panjenengan tadi masih Duria dari Bangkalan. Bukan. Insyaallah. Oke. Baik Ustaz, tadi kita tanya nih tentang kitab Faidur Rahman. Sebetulnya beliau panjenengan pun Kyai Soleh Darat ketika dulu memanai kitab Faidur Rahman itu menemukan titik-titik sesuatu yang mungkin sulit dijabarkan atau dalam pengetahuan beliau. Nah, apa yang beliau lakukan, referensinya dari mana, dan terus cara memecahkan masalahnya bagaimana itu? Jadi Kyai Soleh Darat ini ketika menulis tafsir Faidur Rahman menggunakan banyak rujukan dari tafsir ulama-ulama yang sebelumnya. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah itu ada tafsir Jalalain yang banyak dinukil oleh beliau. Kemudian tafsir Baydawi, ada tafsir Ar-Razi. Kemudian beliau juga menukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali juga, Arba'un fi Usuluddin juga beliau menukil dari sana. Dan itu dikomparasikan atau dikaitkan dengan temuan-temuan atau pemahaman-pemahaman beliau. Jadi di muqaddimah itu beliau menyebutkan bahwa seorang dalam menulis tafsir itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Apa aja Ustaz tingkatannya? Yang pertama itu tingkat pemula, kata beliau, mubtadi. Itu yang menulis tafsir hanya mengumpulkan dari referensi ulama-ulama sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu yang mutawasid, yang pertengahan. Nah, orang yang mutawasid ini dia mampu mengkaji ayat Al-Quran, kemudian menemukan makna baru, tapi tidak dikaitkan dengan pendapat ulama sebelumnya, meskipun penafsirannya juga tetap dalam koridor syariat Islam. Nah, tapi tidak dikaitkan dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang muntaha, tingkat tinggi, yaitu menyimpulkan suatu makna baru, menggali makna baru, tapi kemudian sekaligus dikaitkan dan menukil pendapat ulama-ulama sebelumnya. Nah,
Kiai Soleh Darat ini masuk kategori yang muntaha karena beliau bisa menafsirkan, menemukan makna baru, tapi juga beliau mengkaitkannya dengan pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, nama ulama salaf. Berarti artinya beliau itu ketika menafsirkan misalkan kata demi kata di Al-Quran itu Ustaz, tidak sesuai dengan apa yang semaunya beliau, tapi ada referensi-referensinya. Nah ini nih yang menarik nih pemirsa. Sebab beberapa waktu lalu, Ustaz, waktu rame-rame itu kan, ada yang menafsirkan tentang satu ayat, cuplikan ayat Al-Quran itu kan ditafsirkan dengan pengetahuan sendiri yang notabene dia adalah belum pernah nyantri dan sebagainya. Artinya berubahlah maknanya itu Ustaz. Nah kalau ini boten Ustaz. Nah itu Kiai Soleh Darat di muqaddimahnya sangat mewanti-wanti sekali, memperingatkan orang yang asal dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau sampai menukil hadis Nabi, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah kursinya di neraka. Ya Allah. Nah, beliau di sini juga memberikan contoh beberapa bentuk penafsiran yang ada di masa itu yang ngawur lah istilahnya. Di antaranya di masa itu kata beliau ada orang yang merasa kalau sudah sampai makom hakikat, ada makom arif, nggak mau sholat, dengan berlandaskan ayat fawailul lil musallin. Ya Allah. Celakalah orang yang sholat. Maksudnya apa? Orang kalau udah arif itu celaka sholat. Udah sampai hakikat celaka sholat katanya. Nah ini kata beliau tafsirnya ngawur. Orang yang menafsirkan ayat Al-Quran seperti ini dengan keyakinan seperti ini, kata beliau bisa membawa pelakunya sampai ke zindik dan kufur. Subhanallah, luar biasa guru-guru kita nih Ustaz. Di zaman seperti itu belum ada medsos. Referensinya dari para ulama-ulama yang terdahulu jelas juga dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tapi beliau mampu untuk menerjemahkan ulang sehingga bisa dikonsumsi oleh santrinya yang pada saat itu rata-rata orang-orang Jawa ya Ustaz. Ustaz, beliau ini pernah, kalau nggak salah pernah saya membaca beliau pernah mendapat julukannya beliau ini apa nih Ustaz? Kalau nggak salah nih Ustaz. Kiai Soleh Darat itu sebagaimana diabadikan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam karya Syekh Soleh Al-Fadani Al-Iqad Al-Farid. Nah, itu kumpulan sanad-sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu berguru kepada Kiai Abdul Muhid Panji Siwalan, kelahiran dari Siwalan Sidoarjo. Ya, kemudian pindah ke Arab di Mekah, wafat di Mekah. Nah, ini Syekh Yasin mendapatkan sanad dari Kiai Abdul Muhid ini. Kemudian Kiai Abdul Muhid mendapatkan sanad dari Syekh Umar. Syekh Umar ini putra dari Kiai Soleh Darat. Nah, Soleh atau Syekh Soleh ini kemudian mendapatkan sanad dari ayahnya, yaitu Kiai Soleh Darat. Umar mendapatkan sanad dari Kiai Soleh Darat, kemudian disebutkan di dalam kitab tersebut Al-Ma'ruf bi Al-Ghazali As-Saghir. Al-Ghazali As-Saghir. Iya. Berarti Imam Ghazali kecil. Iya. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani menyebut bahwa julukannya Kiai Soleh Darat Al-Ghazali As-Saghir. Jadi karena memang beliau ini pengetahuannya dalam hal ilmu tasawuf luar biasa dalam. Karya-karya beliau banyak dalam ilmu tasawuf. Tapi yang perlu dicatat, tasawuf beliau ini tasawuf yang lurus, sesuai dengan syariat. Makanya dalam menulis tafsir, meskipun ada juga begitu tasawuf yang tidak sesuai syariat. Ada juga orang yang tidak menjalankan syariat, jadi mengabaikan syariat. Seperti contohnya tadi yang dicontohkan oleh Kiai Soleh Darat itu ya, merasa sudah sampai arif, kemudian nggak mau sholat. Tapi ngaku-ngaku tasawuf. Nah, jadi cuma ngaku saja sebenarnya. Ustaz, tadi dijelaskan sama Pak Jenengan juga tentang beliau, bagaimana beliau itu benar-benar ingin memudahkan murid-muridnya yang rata-rata dari Jawa pada saat itu yang ngaji ke beliau. Salah satunya adalah yang kita kenal Dewi Raden Ayu Raden Ajeng Kartini, begitu nggih. Dan itu merupakan salah satu murid beliau yang namanya sampai sekarang dikenal di seluruh Indonesia. Sebetulnya apa kiprah beliau dalam memberi atau menjadikan sosok Raden Ajeng Kartini ini tertaut dengan nama beliau juga? Jadi
kisah mengenai Raden Ajeng Kartini dengan Kiai Soleh Darat itu setidaknya kami temukan dalam catatan dari murid Kiai Soleh Darat bernama Kiai Maksum Demak. Kiai Maksum Demak. Catatan ini kemudian ditemukan oleh seorang dosen UGM, ya, namanya Musa Mahfud. Musa Mahfud. Nah, itu menyebutkan Kiai Maksum Demak ini menyebutkan bahwa R.A. Kartini itu belajar kepada Kiai Soleh Darat. Nah, kapan belajarnya? Yaitu ketika Kiai Soleh Darat diminta oleh Bupati Demak ketika itu yang bernama Pangeran Arya Hadiningrat untuk mengajarkan tafsir di kediamannya Bupati Demak. Nah, Bupati Demak ketika itu adalah paman dari R.A. Kartini. Jadi ketika R.A. Kartini main ke rumah pamannya, mendapati ada majelisnya Kiai Soleh Darat. Nah, sehingga beliau ikut belajar R.A. Kartini. Nah, kita bisa melihat perubahan R.A. Kartini di surat-suratnya. Di awal R.A. Kartini itu sempat mengeluhkan ketika belajar Al-Quran, nggak tahu artinya. Nah, jadi bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Ini suruh ngafalkan tapi nggak tahu artinya. Mengeluhkan gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir suratnya kepada sahabatnya orang Belanda itu, R.A. Kartini justru sudah paham ayat Al-Quran, bahkan menukil ayat tentang poligami. Nah, artinya R.A. Kartini membaca tafsir ini. Ya, tafsir mana lagi? Ketika itu yang ada sampai kitab tafsir kemudian berbahasa Jawa, ya ini mana lagi? Ya. Artinya secara tidak langsung kitab ini juga memberikan andil untuk perubahan wanita yang dimulai dari Raden Ajeng Kartini pada saat itu sehingga bentuk emansipasi wanita itu, Ustaz. Nah, Ustaz, di antara ayat-ayat yang pernah panjenengan baca dari tafsir ini, ada enggak sih menurut panjenengan yang menurut Ustaz penjelasannya terasa paling menarik atau membekas pada panjenengan ini? Ini kita kan melihat betapa Kiai Soleh Darat itu menulis tafsir ini niatnya agar bisa dipahami oleh banyak orang di masa itu. Beliau memilih bahasanya dengan bahasa Jawa, kemudian hurufnya juga dengan Arab Pegon yang banyak dikuasai oleh orang di masa itu. Termasuk juga beliau itu ketika menafsirkan atau menerjemahkan ayat Al-Quran memilih kata yang dekat dengan masyarakat ketika itu, kata yang mudah dipahami oleh masyarakat di ketika itu. Contohnya di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Permisalan orang munafik itu seperti orang yang sedang menyalakan api. Ini kan makna yang mungkin kita temui di terjemah-terjemah sekarang, menyalakan api. Tapi oleh Kiai Soleh Darat itu diterjemahkan dengan nyumet damar. Menyalakan lampu damar. Nah, seperti orang yang menyalakan lampu damar di dalam kegelapan malam. Nah, ini betapa Kiai Soleh Darat itu berusaha untuk membumikan makna Al-Quran. Nah, ini bagi saya seorang yang punya murid, ya, punya santri, itu menjadi suatu pelajaran bahwa kita sebagai guru itu berusaha sebisa mungkin membuat murid mudah memahami pelajaran kita. Seperti Kiai Soleh Darat ini, beliau berusaha keras ketika muridnya nggak boleh belajar bahasa Arab, terjemahkan tafsirnya. Maknanya kurang bisa dipahami, dicari makna dan kata yang mudah dipahami oleh murid-murid kita. Tapi dengan tetap tidak merubah konteksnya. Baik, Masya Allah. Nah, ini pemirsa, panjenengan kalau yang baru saja bergabung, ya, kita sedang membahas tentang kitab Faidur Rahman karya Kiai Soleh Darat dari Jepara. Kita masih membahas tentang kitab Faidur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat dari Jepara, Jawa Tengah. Yang kita bahas bersama beliau, guru kita, yakni Ustadz Salim, Ustadz. Baik. Ustadz, terkait kitab ini nih Ustadz, ya, yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon, bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman masyarakat di saat itu, Ustadz? Ya, jadi kitab tafsir Faidur Rahman ini
sangat mempengaruhi masyarakat khususnya di sekitar daerah Semarang ketika itu. Nah, apalagi pesantren Darat itu, pesantren yang didirikan atau diasuh oleh Kiai Saleh Darat itu ketika itu menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu dan santri-santri. Nah, makanya kita mencatat di antara murid-murid beliau yang menjadi tokoh besar itu banyak. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hadalan, kemudian Kiai Munawir Krapyak, Kiai Dalhan Watu Congol, Kiai Asnawi Kudus, itu juga murid-murid dari Kiai Saleh Darat yang hasil didikan dari beliau. Nah, tafsir ini sampai dicetak 3 kali tentunya itu karena antusiasme masyarakat ketika itu untuk bisa mempelajari tafsir ini, untuk bisa membaca dan meneguk ilmu dari tafsir Kiai Saleh Darat. Itu artinya betapa berpengaruh sekali pada saat itu Ustaz, dari yang pembacaan dari tafsir yang beliau sampaikan ini kepada orang-orang di masa itu. Nah Ustaz, beliau ini sebetulnya kalau kita lihat dari cerita Ustaz tadi, beliau adalah guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya beliau ini juga berafiliasi dengan Aswaja di guru-guru belumnya. Tapi yang tahu nih Ustaz, akhirnya beliau ini apa kalau boleh tahu tentang pemahaman kita biar lebih faham dan lebih mengena, biar tidak bingung juga beliau ini sebetulnya siapa sih atau anu sih gitu. Mengenai ini ada pelajaran yang dijelaskan oleh Kiai Saleh Darat yang menjelaskan dan memberikan kita petunjuk jelas bahwa akidah beliau itu sama dengan kita, bahwa itu adanya aswaja. Ketika menafsirkan ayat 115 dari surat Al-Baqarah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap maka kalian dapati wajhullah. Nah, kata Kiai Saleh Darat bahwa Allah Ta'ala, setuhunnya Allah Ta'ala maha suci. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci dari segala arah. Artinya Allah Ta'ala itu tidak bertempat di arah tertentu. Nah, ini adalah akidah aswaja yang itu tidak diyakini oleh orang yang menyimpang. Nah, yang meyakini Allah itu bertempat. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, karena Allah ada sebelum adanya tempat. Ini dijelaskan oleh Kiai Saleh Darat. Ini menunjukkan bahwa ya akidah beliau sama dengan akidah kita, begitu juga akidahnya Dr. Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama Nusantara lainnya. Kemudian di antara penafsiran beliau yang menunjukkan bahwa beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika beliau menafsirkan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Ini kan makna zahirnya ya. Ya, seolah-olah kalau kita melakukan kebaikan dicatat di sisi Allah. Nah, itu makna zahirnya. Tapi Kiai Saleh Darat menafsirkannya ada lagi makna yang terkandung di dalam ini, makna tersembunyinya, bahwa seseorang itu kalau di alam ruhnya dulu di masa azali dia sudah dicatat oleh Allah Ta'ala mendapatkan taufik menjadi orang yang mau menjalankan amal soleh, maka ketika sudah ada di alam nyata dia akan mau menjalankan amal soleh. Nah, artinya semua nanti yang kita lakukan dari amal soleh ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala itu kita akan mendapati ternyata yang kita lakukan itu sudah ada ditulis di Lauhul Mahfuz. Apapun itu ya. Iya. Ini kan akidah aswaja ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidahnya orang-orang Jabariyah atau Qadariyah. Kalau orang-orang yang Qadariyah itu kan meyakini bahwa yang kita lakukan itu ya perbuatan kita sendiri gitu. Betul. Lepas dari bahasanya Allah. Bukan belum tertulis ya, tapi sudah tertulis ya. Ustaz, menurut panjenengan ini apa keistimewaan tafsir Faidur Rahman ini bagi pembaca pemula yang ingin memahami Al-Qur'an dalam nuansa lokal? Ya. Nah, tafsir Faidur Rahman ini spesial bagi orang-orang pemula karena khususnya orang-orang yang
mungkin tidak mengerti bahasa Jawa, nggak mengerti bahasa Arab, sehingga bisa membaca tafsir, memaknai ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran dengan bahasa yang bisa kita pahami. Dan ini tidak bahasa yang bahasa Jawa halus, tidak. Ini pakai bahasa Semarangan. Bahasa sehari-hari? Iya, sehari-hari. Yang bahasa, ya orang-orang Surabaya nih. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini sama Surabaya, Semarangan, bahasa Jawa-Jawa pesisir lah. Ya, jadi mudah dipahami. Malah sudah ada ini, apa namanya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sudah di bahasa Indonesia. Iya, di bahasa Indonesia. Tapi kalau santri-santri insya Allah bisa lah baca ini. Lebih milih ini kayaknya. Iya. Baik Ustadz, yang terakhir Ustadz, apa yang bisa kita simpulkan atau kita garis bawahi dari perbincangan kita tentang kitab Faidur Rahman, Ustadz? Kita dengan mempelajari kitab Faidur Rahman ini menggali khazanah ulama-ulama Nusantara. Nah, ulama-ulama Nusantara kita bisa paham bahwa ulama-ulama kita terdahulu mereka hebat-hebat, luar biasa, alim-alim. Dan semangat mereka untuk memahamkan kepada masyarakat berdakwah Islam itu luar biasa. Meskipun di bawah tekanan penjajah di masa itu tidak bisa ngajar pakai bahasa Arab, kitabnya diterjemahkan ke bahasa Jawa. Maka kita yang hidup di masa kini bisa meneladani mungkin semangat dakwahnya, kemudian ajarannya, kemudian kita gali juga pelajaran yang terkandung di dalam karya-karya mereka. Baik. Subhanallah, Ustadz, saya sebetulnya pengen tanya banyak lagi tentang kitab Faidur Rahman, tapi kita terbatas oleh waktu, Ustadz. Insya Allah kapan lain waktu kita akan berjumpa lagi dan kita membahas dengan tema yang tentunya juga lebih menarik lagi, Ustadz. Matur nuwun rawuhipun, Ustadz. Salam juga untuk keluarga, semoga selamat sampai di rumah nanti. Dan jangan lupa saksikan pengambilan atau siaran Ustadz nanti di YouTube channelnya Hujah Aswaja, Ustadz. Baik pemirsa, terima kasih. Semoga dibarengi dengan hidayah Allah kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan, yakni tentang kitab Faidur Rahman. Saya Ari Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa lagi di Senin depan di Hujah Aswaja dengan tema berbeda. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.